Jadi materi cyber security awareness, kenapa ada cyber security awareness? Karena kita melihat ini adalah contoh ilustrasi, kelihatan Ibu ya? Hmm. Oke, jadi selama ini kita tidak bisa melupakan dari sisi manusia, human factor, sisi manusia, kesalahan manusia, kelalaian manusia dan lain sebagainya. Walaupun kita tahu banyak teknologi dan lain sebagainya yang memang saat ini canggih lah dibilang untuk keamanan informasi, keamanan cyber dan lain sebagainya. Tetapi ada sisi lain yang memang harus diseimbangkan, yaitu adalah sisi dari manusia gitu. Kita lihat di sini ada firewalls, ada enkripsi, aplikasi enkripsi, ada antivirus, ada load balancer dan lain sebagainya yang sangat mahal mungkin ya investasinya dan lain sebagainya gitu kan. Kalau di dunia bisnis itu kan kita bicara investasi lebih sering ke arah barang, tools dan sebagainya seperti Ya. itu. Tapi ada satu, yaitu sisi manusia yang selalu pasti akan berhadapan dengan teknologi gitu. Jadi walaupun ini kita apa ya ibaratnya canggih dan lain sebagainya, tapi dari sisi sebelah sini manusia ya artinya tidak ada arti. Sama halnya di sini manusia, oke manusia memang apa namanya kompetensi, keahliannya dan lain sebagainya, tapi dari sisi teknologi dia juga tidak didukung. Jadi memang harus ada keseimbangan antara teknologi dan manusia. Makanya di dalam cyber security ada program namanya cyber security awareness gitu. Itu. Nah, lanjut. Selanjutnya dari sisi manusia kita adalah target. Jadi kita adalah target. Ini dari SANS, saya dapat dari SANS Institute tentang security awareness. Jadi mulai dari apa sih yang biasa jadi targetkan? Misalkan dari username, password, kemudian dari email, kemudian dari keuangan dan lain sebagainya. Jadi saat ini cenderungnya adalah bagaimana menyerang dari sisi manusia dibandingkan sisi teknologi. Jadi kalau teknologi sekarang udah luar biasa untuk teknologi security. Tapi tetap manusia ya seperti itu aja manusia. Manusia punya kelemahan, punya kekurangan dan lain sebagainya. Jadi memang dari sisi security awareness ini tidak bisa dihilangkan dari cyber security secara umum. Oke, nah ini mungkin yang fenomena saat ini tren ya. Tren saat ini adalah sisi manusia. Dengan perkembangan teknologi cyber, jadi manusia akan lebih dekat dengan dunia yang tanpa batas. Kemudahan berinteraksi dengan dunia cukup dibantu dengan namanya gadget. Nih, kita langsung berhubungan langsung dengan dunia. Nah, tapi ternyata ketika kita berinteraksi dengan dunia cyber, ini ada beberapa dampak atau beberapa risiko, ada beberapa hal yang menjadi masalah. Salah satunya yang menjadi tren di cyber security adalah data pribadi. Nah, ini sebagai contoh aplikasi pinjaman online yang saat ini marak karena saya bilang tadi ada sisi kemudahan di sini. Kemudahan. Tetapi kalau kita lihat dari security, kenapa ini bisa terjadi? Ini adalah manusia tidak aware terhadap data pribadinya atau terhadap gadget yang dia miliki seperti ini. Gitu. Jadi kita memang mungkin orang install semua tapi lihatlah itu ada policy yang harus kita approve, harus kita setujui. Makanya seperti tadi saya kok nggak bisa karena di policy di PC atau laptop saya ini dibatasi, tidak bisa aplikasi tertentu dijalankan tanpa ada approval dari pemiliknya. Nah, ini terjadi karena dari sisi user yang kurang aware terhadap gadgetnya sendiri gitu. Ketika kita install aplikasi, lihatlah rules. Dia bisa baca kontak, buka galeri dan lain sebagainya. Nah, ini yang terjadi di saat ini. Jadi kita install aplikasi, tapi kita tidak memperhatikan rules apa yang terjadi pada aplikasi pada gadget kita.
Nah, ini dampaknya adalah sampai nih, alasan aplikasi intip data daftar kontak. Ini daftar kontak ini bisa dilihat karena ketika kita install itu ada permission. Aplikasi ini diinstal, satu mampu dan lain sebagainya, salah satu dapat melihat phone book. Nah, ini kebetulan marak saat ini dan yaitu karena ada kemudahan tapi lupa terkait dengan security. Jadi aware lah terhadap apapun yang masuk ke dalam gadget kita, apa yang kita lakukan terhadap gadget dan perangkat kita. Ya, terkadang kita next gitu ya, Pak, ya? Iya, kita cuma next. Setuju gitu ya? Tapi kita harus perhatikan, oh ini ada aplikasi baru. Oh aplikasi ini apa nih? Rules yang dia minta. Ya. Gitu. Rules yang diminta, bisa baca phone book, bisa buka galeri, kemudian bisa melakukan call, dan lain sebagainya. Kalau bisa bukan phone book, berarti dia bisa baca isi phone booknya. Bisa call, berarti dia bisa menelpon kapan saja, kirim pesan, dan lain sebagainya. Nah ini yang kita harus aware di dunia cyber saat ini. Ini tren dan sampai sekarang terus ada gitu. Ya kita lihat dari kondisi ekonomi masyarakat, ya ini solusi, tapi ini masalah. Seperti itu. Kemudian, nah ini baru-baru ini Januari 2021. Nah, tren ransomware ini belum hilang sampai saat ini. Kemudian bahkan negara yang luar biasa seperti Jerman pun bisa bisa masih menghadapi serangan seperti ini. Apalagi Indonesia yang dari teknologi ya belum tahu juga teknologi, dari manusia yang aware juga masih kurang menurut saya dari aware-nya manusia, dari sisi manusia. Ini di Jerman aja seperti ini masih tren. Apalagi di Indonesia yang sederhananya aja tadi yaitu yang peminjaman online dan sebagainya. Makanya di peminjaman online dari OJK, kalau nggak salah ada dokumen bahwa aplikasi pinjaman online itu tidak boleh, ya ada rules-nya, tidak boleh untuk mengakses apa dan sebagainya. Jadi ada regulasi dari OJK yang saat ini diberikan kepada perusahaan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Di situ ada permission yang boleh dibuka terhadap aplikasi pinjaman online. Itu adalah upaya dari OJK untuk menangani atau mengurangi dampak dari aplikasi yang kita install dan sebagainya. Itu yang diawasi OJK ya Bu ya, tapi ternyata kenyataannya kan nggak semua bisa diawasi OJK seperti itu. Ini Jerman aja masih mengalami masalah, ada ransomware dan sebagainya. Ini jangan kira terkait cyber security itu hanya berkaitan finansial, kerugian, hilang dan sebagainya. Bahkan bisa sampai dengan nyawa. Ini contoh kasus di rumah sakit di Jerman terserang ransomware, pasien meninggal. Kenapa bisa meninggal? Karena ternyata data kesehatannya yang bermasalah gitu. Ketika orang itu misalkan contoh akan dioperasi, kan ada rekam medik. Sekarang semua serba digital. Nah, dengan digital itu kan kita bergantung pada data digital. Kalau data digital itu bilang orang itu tidak boleh diberikan obat tertentu, ternyata kita berikan, itu kan bisa berdampak dari yang paling sederhana misalkan cuma sakit dan sebagainya sampai dengan pasien meninggal. Ya ini terjadi di Jerman. Jadi dampak cyber security sampai paling parah, paling mengerikan adalah dampak pada nyawa. Jadi tidak bisa dianggap sederhana, cuman kerugian finansial, uang hilang dan lain sebagainya, tapi ada dampak nyawa di situ. Ini yang menjadi aware atau jadi kesadaran kita untuk terkait keamanan cyber. Mungkin ini baru ya Bu ya. Ini saya juga baru dapat nih sampai bisa memang dinyatakan ada pasien meninggal gara-gara serangan ransomware. Jadi ini ya Pak, misperception untuk pemberian obat gitu ya? Iya, pemberian obat misperception bisa atau salah treatment. Orang seharusnya dikasih alat itu, ternyata bukan alat itu yang dikasih gitu. Atau riwayat kesehatannya yang berantakan, artinya riwayat kesehatan, oh dia tidak pernah mengalami jantung. Yang diubah itu
kenyataan dia orang penderita jantung. Dikasih treatment orang yang tidak menderita jantung, mati dia kan. Nah, itu yang bahkan misalkan kalau kita nonton film Die Hard. Nah, itu kan serangan cyber itu Die Hard itu. Bisa sampai mengganggu lalu lintas dan lain sebagainya kan. Akhirnya apa? Terhadap nyawa manusia. Jadi efek atau dampak dari cyber security itu tidak sesederhana cuma kehilangan data terungkap dan lain sebagainya, tapi dampak terparahnya adalah dari sisi nyawa manusia itu yang jadi kita mungkin suka abai terhadap cyber security gitu. Bahkan di Indonesia juga mungkin rumah sakit IT security dan sebagainya mungkin nggak dipedulikan mungkin di rumah sakit gitu kan, tapi nyatanya hal itu bisa menjadi masalah gitu kan, menjadi masalah terhadap pasien gitu. Bahkan dampaknya adalah sampai dengan pasien meninggal. Gitu. Mungkin dari segi pemahaman masyarakat sendiri tentang keamanan informasi di Indonesia, nah itu mungkin kira-kira perlu ditingkatkan gitu ya Pak ya? Atau misalnya kan biasanya kita sebagai manusia yang tadinya masih apa namanya sebelum adanya teknologi informasi, mungkin kita sosialisasinya itu secara bermasyarakat itu tanpa teknologi informasi gitu. Nah, ketika dikasih teknologi informasi, mungkin ya itu karena mungkin kekurang tahuan gitu ya. Jadi apa namanya kekurang tahuan tentang penggunaan teknologi informasi yang baik gitu ya, sehingga kita jadi nggak tahu gitu, nggak aware juga jadinya dengan cyber security awareness gini ya. Iya, iya Bu. Jadi memang terkait budaya, jadi beberapa teman-teman saya bilang malah kita bukan bicara kesadaran keamanan informasi, tapi kita mulai masuk bagaimana budaya keamanan informasi itu kan mulai naik kan dari cuma sadar tapi itu menjadi budaya, budaya itu kan menjadi kebiasaan dan sebagainya. Jadi memang untuk masyarakat umum dan lain sebagainya itu terkait cyber security, keamanan informasi dan lain sebagainya itu masih kurang. Jadi harapannya dengan rekan-rekan dan kita semua yang sudah belajar tentang cyber security, tahu tentang cyber security, tahu dampaknya apa yang terjadi terhadap serangan cyber security, kita menjadi agen-agen lah, agen-agen dari sosialisasi atau pemberian pemahaman terhadap cyber security gitu. Yang sederhana aja lah, misalkan kita di rumah ada tetangga nginstal aplikasi, kita kasih tahu, Pak hati-hati nih, jangan sembarang klik nih, coba tuh ada permission dan lain sebagainya gitu. Nah, orang kan kadang nggak paham, klik 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 gitu. Ternyata permission buka semua apa yang ada di handphone kita nih kan tanpa kita tahu. Itu kan bahkan handphone kita diem ini aja kan mungkin bisa dikendalikan seperti itu. Seperti itu ya Bu ya. Dan rekan-rekan, jadi ya kita menjadi agen dari cyber security awareness atau budaya keamanan informasi. Itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini lagi dari sisi finansial, ini memang sering terjadi. Ada penggunaan email dan lain sebagainya, terus ada tampilan login palsu dan sebagainya, ini masih sering terjadi sampai saat ini, gitu kan, dari bank-bank besar umumnya, Bank Mandiri, Bank BCA, kemudian ada terakhir nih Bank Citibank dan lain sebagainya. Ini dari awareness, gitu kan, awareness kita yang mudah ngeklik tanpa membaca secara detail apa sih yang dikirimkan gitu. Terus ini link ini mengarahkan kemana dan lain sebagainya gitu. Ini memang dari sisi awareness kita yang memang masih beberapa orang yang mungkin masih awam gitu. Jadi apa namanya hal-hal ini masih aja terjadi sampai saat ini gitu kan. Oke. Ini kerugian finansial. Nah, ini modus penipuan ini saya dari detik.com. Jadi ceritanya terkait industri digital itu 2010 itu kan orang masih kenalnya SMS gitu kan. SMS jadi penipuan via SMS gitu kan, minta pulsa dan lain sebagainya 2010 sampai 2011 bukan bahkan sampai sekarang pun penipuan via SMS masih ada gitu. Kemudian
berubah ke 2014, mulai naik ke 2015, 2000 sampai dengan sekarang itu mulai apa ya, penipuannya mulai apa namanya, bervariasi metode atau caranya. Kalau dulu SMS, sekarang mungkin via email. Kenapa via email sekarang lebih sering juga? Karena semua orang kan punya gadget. Gadget ini kan pasti terhubung dengan email Google kan dan sebagainya. Nah, ini juga Eee, via email juga sekarang phishing email juga sering, spamming dan lain sebagainya. Kalau awalnya cuman dikirimkan via SMS, minta pulsa, kemudian ada keluarga sakit dan lain sebagainya, gitu. Bahkan, di telepon juga ada yang ditelepon keluarga sakit atau dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk ada satu bentuk, trending dari industri digital, kait, security. Ini sampai sekarang ya metodenya sama aja seperti itu kan, sebagian besar, masyarakat masih awam. Pulsa, SMS masih ada sampai sekarang gitu kan. Penipuan, via email, phishing dan sebagainya masih aja dilakukan karena memang hal itu masih ada sampai saat ini, kesadaran dari masyarakat terhadap segala pesan atau informasi yang masuk ke dalam aplikasi atau ke dalam akun email atau, WhatsApp dan lain sebagainya. Dan 2018 ini lebih ekstrim ya, penipu meminta kode OTP. Nah ini, jadi kalau dulu cuman hanya minta uang, sekarang minta kode OTP. Ini buat apa? Karena dia akan masuk ke dalam aplikasi, entah di dalam aplikasi itu dia bisa misalkan, pemesanan palsu, atau pengambilan data, pengambilan uang, pergeseran uang, dan lain sebagainya. Oke, nah ketika kita masuk ke dunia cyber, sebetulnya itu adalah dunia yang sangat menakutkan. Karena apa? Di dunia cyber itu kita nggak tahu siapa kawan, siapa teman, siapa lawan, dan lain sebagainya. Gitu kan. Aslinya kita nggak tahu. Bahkan saya ketemu Bumia pun saya nggak tahu kalau saya tidak menggunakan video conference seperti ini. Bisa aja kan ibu ngaku via WhatsApp atau via telepon dan sebagainya. Gitu. Kemudian internet kita perlakukan atau sebenarnya cyber sebagai area publik. Jadi dunia publik yang kita harus berhati-hati di dalamnya. Contohnya terkait dengan keamanan data pribadi. Gitu. Jadi sekarang orang menggunakan sosial media, kemudian dengan sosial media dia bisa melakukan share foto, share kegiatan, teman-teman dan lain sebagainya, pekerjaan apa yang dilakukan gitu kan. Kemudian ada gibah dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini yang harus kita hati-hati karena apa? Di dalam dunia digital atau dunia cyber itu tidak segala jejak itu pasti ada, gitu kan. Apa yang kita lakukan itu ada, cuma entah kapan ketemu, nanti suatu saat pasti akan ketemu, gitu kan. Contoh kasus misalkan beberapa, apa namanya, orang yang apa namanya, melakukan misalkan menghina dan lain sebagainya, ternyata jejaknya ada gitu kan, video di 2000 sekian, atau dia pernah menulis sesuatu yang menyinggung seseorang dan lain sebagainya, itu jejaknya pasti ada. Jadi ketika kita melakukan interaksi terhadap dunia cyber melalui khususnya melalui media sosial, kita harus, apa namanya, berhati-hati gitu kan. Kita harus berpikir ulang ketika kita akan melakukan posting, kita akan melakukan, apa, menyampaikan segala sesuatu di dunia internet. Karena dunia di internet itu, dunia digital itu, jejaknya nggak bisa hilang, gitu. Karena semua saling terhubung. Internet berarti internet working, jadi network yang saling terhubung. Jadi data di sini hilang, nanti ada di data sana hilang, ada. Jadi semua saling menyimpan data. Ya makanya sekarang namanya adalah mungkin kenalnya big data kan Bu. Karena semua data ada di mana-mana gitu kan. Di sini kita, oh akun kita sudah kita hapus, oke di sebelah situ kita hapus.
postingan kita sudah kita hapus, oke sebelah situ kita hapus, tapi ternyata di tempat lain ada juga postingan kita gitu kan, di reply atau orang menulis ulang, meng-copy paste dan lain sebagainya. Itu yang kita harus lebih dewasa lah, lebih berhati-hati ketika kita melakukan interaksi dengan internet khususnya di dunia sosial media. Ini yang memang nanti postingan bisa kita hapus gitu kan. Oh, akun bisa kita hapus. Iya, bisa dihapus, tapi kenyataannya itu tidak semudah itu kita menghapus karena kita kan nggak tahu. Misalkan seperti mahasiswa atau dosen mau upload tugas gitu kan. Sekarang kan sering masalah terkait plagiarisme gitu kan. Ya oke, kita tulis tugas kuliah kita bagus terus gitu kan. Udah kita upload gitu kan. Ternyata kok ada tulisan kita muncul di tempat lain gitu. Padahal kita sudah hapus gitu kan di jejak digital kita. Ternyata di tempat lain muncul. Gitu. Karena kita misalkan pernah mengupload ke suatu sosial media dan sebagainya. Kita udah hapus, tapi ternyata kok muncul lagi di tempat lain dan sebagainya. Itu karena yaitu jejak jejak digital itu yang memang saat ini menjadi concern dari kita semua. Jadi setiap apa yang kita lakukan terhadap dunia internet khususnya cyber, kita harus berpikir ulang seperti itu, Bu. Dan rekan-rekan mahasiswa kita semua jangan mudah melakukan posting atau membuat sesuatu yang mungkin akan berdampak terhadap kita atau orang lain, karena prinsipnya itu saya bilang jejak internet itu, jejak digital itu pasti ada, gitu. Pasti ada, entah kapan, karena kita kan ketika kita posting ada orang ambil datanya, ada orang ngirim kemana dan lain sebagainya. Atau Makanya bahkan masih pesan tersimpan gitu ya Pak ya? iya, masih seperti simpan karena kan semua Walaupun sudah penyimpanan dihapus. saling terhubung, entah kemana kan. Bahkan ini kita share via WhatsApp dan lain sebagainya. Ini kan kita nggak tahu berhentinya di mana. Di forwarding terus itu. Akhirnya si WhatsApp memberi kebijakan pembatasan forwarding gitu kan. Tapi kalau kita copy paste kan nggak kelihatan juga nyimpennya di mana kan, siapa yang dikirim dan sebagainya. Itu yang kita harus berhati-hati ketika kita berinteraksi dengan dunia cyber. Oke. Nah, selanjutnya keamanan siber atau keamanan internet dan sebagainya itu tidak lepas dari risiko. Kenapa sih kita harus melakukan keamanan atau melakukan pengamanan? Karena ada risiko. Kalau nggak ada risiko, buat apa kita melakukan keamanan siber? Harus kita melakukan pengamanan informasi gitu kan. Misalkan contohnya kita mahasiswa kos-kosan gitu kan. Kenapa kita harus mengamankan kos-kos kamar kita? Karena di situ ada risiko. Risiko apa? Kecurian. Makanya kita harus mengamankan. Kenapa? Di sana di dalam data atau komputer yang dicuri itu ada data-data penting dan sebagainya. Karena ada risiko, ada aset yang kita lindungi, gitu. Ada kerentanan dan sebagainya. Kalau memang nggak ada risiko ya buat apa kita amankan kamar kita gitu kan? Udah buka-buka aja gitu, nggak usah dikunci, nggak usah pakai jendela gitu kan, terbuka semua gitu. Bahkan handphone kita gitu nggak usah dipakai password, email kita nggak usah pakai password. Kenapa? Karena di situ ada risiko. Risiko yang berhadapan dengan apa? Di situ ada aset. Ada aset. Aset itu kan adalah sesuatu yang bernilai, entah sesuatu yang bernilai dalam bentuk uang atau tidak gitu kan. Di situ juga ada threat atau ancaman gitu kan. Ancaman itu sifatnya dari luar, misalkan orang ngambil gitu. Vulnerability, di situ ada kerentanan, cara nyimpannya nggak nggak aman, misalkan kita naruh handphone geletakan kan itu kan vulnerability. Threat-nya apa? Orang ambil. Asetnya apa? Bukan handphonenya di sini, informasi atau data yang ada di sini. Makanya kita perlu mengamankan handphone kita. Jadi kalau kita orang security itu melihat dari sisi risk, ada risiko atau enggak. Kalau kita enggak ada risiko, ya buat apa akan kita lakukan pengamanan gitu kan. Nanti mungkin rekan-rekan mahasiswa atau mungkin bagi para dosen dan sebagainya, kalau kita oh kenapa kita butuh keamanan informasi, keamanan siber gitu. Tapi kalau kita tidak bisa menjelaskan resiko apa yang terjadi, itu akan susah untuk diterima. Ini pengalaman saya seperti itu.
oh kenapa sih saya harus mengamankan handphone saya? Ya kita harus kasih contoh, resikonya dulu dan sebagainya. Mereka baru sadar, oh iya ternyata handphone saya harus diamankan. Kenapa sih kita harus memperhatikan rules atau permission ketika menginstal aplikasi? Ternyata ada resiko, aset, data, nomor telepon, gitu kan. Kemudian vulnerability, kelengahan kita. Kemudian ada threat-nya, ancaman, ada orang yang melakukan hal tersebut dengan membuat aplikasi tertentu. Jadi itulah kenapa kita perlu melakukan keamanan siber. Jadi kalau kita orang security, kita harus aware terhadap risk. Kita harus aware terhadap risiko. Kalau nggak ada risiko, ya buat apa kita amankan? Sama halnya ke polisi. Polisi adalah keamanan masyarakat. Kalau nggak ada risiko, misalkan ada pencurian, ada kerusuhan dan sebagainya, buat apa ada polisi? Buat apa ada pengamanan dan sebagainya gitu. Jadi basis pertamanya kita harus tahu risiko. Kita harus tahu asetnya, apa yang kita lindungi gitu kan. Aset itu ada yang bernilai secara uang atau tidak ya. Kemudian ada ancaman, ada vulnerability. Ini handphone hilang, yang kita khawatirkan apa? Data. Data atau informasi kan. Apakah kita kadang peduli harga handphone? Enggak kan? Data lebih bernilai. Nah, data lebih benar gitu kan. Apalagi Laptop kalau yang hilang. suka selfie gitu ya, Pak. Nah, gitu kan. Udah suka selfie dan sebagainya. Ini kan yang kita khawatirkan, handphone hilang tuh bukan handphonenya, bukan harga dari handphone, tapi adalah value dari nilai, dari informasi atau data yang di sini. Di sini kan ada segala akun masuk. Facebook, ya, Instagram dan lain sebagainya, bahkan aplikasi ojek online dan sebagainya ada di sini semua gitu loh. Yang kita Iya, kadang khawatirkan bukan titik juga dia ada di sana gitu ya, Pak, ya? iya, Pulsanya udah. betul. Jadi yang kita khawatirkan bukan handphonenya secara harga ya. Taruhlah, oh, harga handphone mahal, tapi yang lebih kita takutkan apa? Data kan sebetulnya orang kekhawatiran itu kan. Kekhawatiran orang kan bukan di barang ini secara fisik, tapi apa yang ada di dalam ini. Ya jadi Makanya ingat jadi ingat topik yang baru-baru terjadi ini, Pak, ya, ya, handphone-nya hilang, kemudian datanya jadi bocor gitu. ya betul gitu. Nah ini yang kita khawatirkan adalah data atau informasi. Makanya sampai sekarang kan keamanan siber tidak bisa lepas dari keamanan informasi, gitu kan Bu? Mhm, Gitu kan. Itu harus ada hubungannya karena apa? Buat apa kita bicara keamanan siber tapi kita tidak tahu bagaimana keamanan informasi, gitu kan. Seperti itu Bu. Jadi rekan-rekan, jadi ketika kita menyampaikan segala sesuatu atau kita berbicara tentang keamanan, kita harus tahu risk. Mungkin ada mata kuliah risk management Bu atau manajemen risiko. ya ada kita rencana, di semester depan, Pak, di semester genap, Oke, manajemen jadi risiko. itu hubungannya ya, kenapa kita harus tahu resiko, karena kita misalkan kita mau mengamankan server, kita mengamankan network, jaringan semua, kalau kita nggak tahu resikonya, kita nggak tahu asetnya apa yang dilindungi, kita nggak tahu ancaman, ya buat apa gitu buat apa kita repot-repot, buat apa kita investasi gitu kan, untuk melakukan, keamanan cyber atau cyber security. Ya, Oke. Nah ini saya bilang tadi saya sampaikan bahwa memang CID. keamanan siber tidak bisa lepas dari information security. Mungkin ini sudah dipelajari Bu ya? Iya, ini sangat, konsep yang sangat fundamental sebenarnya ya di keamanan cyber. Di Iya, mana di keamanan cyber kan ada, beberapa cabang ilmu termasuk salah satunya keamanan informasi. Nah, iya. ini yang pertama kali kita harus tanamkan gitu ya ke mahasiswa, tentang apa sih, CIA itu, kita kenalnya dengan CIA, Cyber Confidentiality, Integrity, dan Availability. Oke. Jadi ya ini basic, sangat-sangat basic dari keamanan siber. Saya bilang tadi ada risiko paling ini nih, paling dalam nih, deep security terhadap informasi. Di sini dilingkupi pertama tuh biasanya confidentiality, kerahasiaan. Kerahasiaan itu kan sesuatu yang hanya kita yang tahu dan yang tidak berhak atau tidak berkepentingan ya dia tidak boleh tahu gitu. Bentuk tools atau teknologinya mungkin di kriptografi Bu, di kriptografi gitu kan. Atau kalau secara fisik confidentiality ya kita gembok aja gitu.
kita punya brankas, kita kunci, nah itu confidentiality. Jadi hanya kita yang tahu atau orang yang bisa buka brankas yang bisa melihat ya. Tapi dengan sah ya, buka brankas dengan sah gitu. Kalau integrity kan bicara keutuhan data, keutuhan informasi. Jangan sampai data yang dikirim atau data yang kita terima itu ada tambahan atau ada yang menghapus atau ada yang mengurangi nilai dan sebagainya. Kemudian ada availability, ini dari sisi ketersediaan, bagaimana suatu service atau suatu layanan itu bisa kita akses ketika kita butuhkan. Ini availability, ketersediaan. Jadi ini confidentiality, integrity, availability. Ini kalau kita belajar keamanan siber, keamanan informasi, belajar security, segalanya pasti fundamentalnya ini. Gitu. Pasti langkah pertama kita pahami dulu ini, information security, integrity, availability, confidentiality, ada lagi non repudiation dan lain sebagainya. Ada beberapa ini, tapi minimum ini CIA. Jadi kalau kita melakukan terhadap information security, kita lakukan pilihan. Kita melakukan apa? Confidentiality atau kita rahasiakan. Apa perlu kita enkripsi gitu kan? Contohnya data keuangan gitu. Apakah perlu data keuangan kita enkripsi atau kita gembok, kita kunci dan sebagainya? Tergantung resiko. Gitu kan. Resikonya misalkan orang yang tidak berkepentingan melihat. Nah, itu resiko. Berarti kita lakukan metode confidentiality atau perlindungan terhadap data tersebut. Artinya kita enkripsi, entah kita simpan dalam laci, kita kunci. Nah, itu kita bicara confidentiality, kerahasiaan. Integrity dari data keuangan. Kita apakah dari data keuangan ada resiko, misalkan ada penambahan, perubahan nilai atau penghapusan nilai atau penghilangan anggaran dan sebagainya. Nah, kita bermain di integrity. Caranya gimana? Memastikan bahwa dokumen keuangan itu seluruhnya adalah sama gitu. Mau ditanya di A, mau ditanya di B, mau ditanya di C pasti sama gitu kan. Kalau ada yang rubah pasti ketahuan, bisa dikonfirmasi. Gitu. Seperti itu untuk integrity. Kalau availability, kalau kita butuhkan data keuangan itu bisa tersedia gitu loh. Misalkan, oke, kalau kita bicara confidentiality, ini nanti akan bertabrakan availability. Kenapa? Kita butuh, tapi karena confidentiality, kita nggak ngasih tahu bahwa ini ada treatment enkripsi dan sebagainya. Ketika kita butuhkan, ya oke, datanya kita ambil. Cuman kita nggak bisa buka, kita nggak bisa lihat. Nah itu. Jadi availability itu kita mendapatkan layanan atau mendapatkan kebutuhan kapanpun itu bisa kita dapatkan atau tersedia, ketersediaan. Nah ini konsep dari confidentiality, integrity, dan availability. Seperti itu, Bu. Mungkin dari sini rekan-rekan ada yang ingin tanyakan? Ya, kebetulan kita dihadiri oleh dosen yang lain juga, Pak, di sini. Beliau KPS RKS yang baru, yang terpilih ya, Hamdani Arif, Bapak Hamdani Arif. Ya, jadi Pak Hamdani masih ada di sana? Mungkin. Jadi sejak Jumat kemarin ya, peralihan jabatan, jadi beliau terpilih sebagai KPS RKS yang baru. Oh, sebelumnya siapa, Bu? Nah, sebelumnya saya sendiri. Oh, jadi Ibu dosen penuh ya sekarang ya? Iya, betul. Oke, siap. Jadi kami membantu ini. Pak Hamdani mungkin kan itu boleh via chat aja ya, kalau nggak bisa untuk menyampaikan secara langsung ya, atau sambil berjalan mungkin kita siap. boleh ya Pak ya? Oke, Iya. saya lanjutkan ya. Jadi tadi cyber security, information security, ada CIA itu jangan, sebagai orang security itu ibaratnya jangan lupa lah, itu sangat-sangat fundamental gitu kan. Kalau kalian mengambil sertifikasi security, pasti itu muncul CIA. Entah mau yang paling rendah sampai yang paling tinggi, CISA, CSP, itu pasti muncul. Gitu kan. Itu karena
sangat-sangat fundamental di situ. Dan tadi tambah lagi tentang manajemen risiko. Itu fundamental juga dari keamanan siber. Nah, ini contoh tadi ada risiko, ada threat, ada vulnerability. Di sini ada risiko misalkan financial loss, ke data pribadi, kemudian rusaknya reputasi, kemudian hilangnya kerahasiaan, berkurangnya kerahasiaan ini apa pengungkapan ya, bocor gitulah, informasi bocor, kemudian gugatan hukum, sampai terakhir nih loss of life, hilangnya nyawa. Itu risiko yang mungkin muncul. Risiko ini akan muncul ketika ada namanya threat dan vulnerability, gitu kan. Threat-nya tuh dari luar gitu. Misalkan dari karyawan, angry employee, karyawan yang tidak puas. Nah, ini isu di organisasi terkait cyber security, information security adalah terkait employee. Jadi kalau secara umum dulu saya ngajar ada dua, ada external threat, ada external internal threat. Dari sisi organisasi ya, gitu. Kalau dari internal itu dari sisi karyawan. Ada karyawan yang merasa tidak puas, merasa tidak senang sama atasannya, sesama organisasinya, misalkan gaji nggak pernah naik gitu kan. Pekerjaannya seolah-olah dia kerjakan sebaik mungkin, ternyata ada yang rubah, ada yang menghapus dan sebagainya. Nah, itu ancaman terhadap di cyber security. Criminals ini kejahatan penjahat ya, hacker dan sebagainya. Government juga masalah juga gitu kan, karena cyber security attack, serangan itu mulai dari personal sampai dengan tingkatan pemerintah. Walaupun kenyataannya pemerintah nggak akan pernah mengakui saya nyerang negara A, negara B, negara C, nggak akan mengakui. Biasanya melewati kelompok-kelompok atau melewati grup-grup atau dan sebagainya gitu. Walaupun di belakangnya itu akan ada namanya negara. Terus ada teroris, ada pers. Nah, pers ini misalkan kenapa pers itu menjadi ancaman atau wartawan? Karena dia kan mencari data, membuka data gitu kan. Data yang selama ini kita sembunyikan ternyata diubek-ubek atau dicari-cari sama wartawan. Competitors. Nah, ini competitors, pesaing bisnis. Mungkin kalau di dunia industri sering namanya pembajakan karyawan. Ini kenapa nih? Ini karena kita bisa meng-hire orang lain, tapi karena orang itu punya value terhadap organisasi. Oh, dia orangnya adalah engineer atau dia adalah orang yang paham terhadap teknologi di dalamnya. Oke, kita hire, kita akan naikkan gajinya, gitu kan. Walaupun dia selama ini bekerja senang-senang aja perusahaan itu, gitu. Tapi kita hire dan sebagainya. Oke, kita bisa dapatkan data dari dia karena dia sudah bekerja di perusahaan yang baru seperti itu, dari hacker atau bahkan yang terakhir ini yang tidak bisa kita kendalikan adalah alam, nature. Jadi ini sekian banyak threat, kemudian ditambah lagi kalau ketemu ada vulnerability. Threat ketemu vulnerability jadinya risiko. Di sini ada software bugs, proses yang salah, kontrol yang tidak efektif, kesalahan atau kerusakan perangkat keras, perubahan organisasi, dan lain sebagainya, sampai dengan salah satunya adalah human error, kesalahan manusia. Jadi risiko, ancaman, dan kelemahan ini ibarat suatu mata rantai terkait keamanan siber. Itu. Nah, ini framework dari NIST ya, identifikasi, proteksi, deteksi, respon, dan recovery. Nah, di dalam NIST di sini tetap muncul nih, ada manajemen resiko, bagaimana untuk melindunginya di sini. Ada namanya awareness and training. Jadi awareness dan training ini memang tidak bisa terlepas dari cyber security gitu kan. Karena di dalam frameworknya sendiri dari NIST sudah menyadari bahwa awareness and training ini penting dalam suatu rangkaian di cyber security. Kita sudah identifikasi asetnya, kita sudah identifikasi risiko dan sebagainya, tapi kita lupa melakukan sosialisasi, kita lupa melakukan training, edukasi dan sebagainya. Jadi buat apa kita membuat dokumen manajemen risiko, Pak, nanti kalau gini dan sebagainya gitu. Tapi
kita buat beli barang, investasi teknologi dan lain sebagainya, tapi kita lupa terhadap dari sisi manusia, yaitu kita perlu lakukan awareness and training. Selain kita akan ada kontrol dan lain sebagainya. Nah, ini ancaman umum ya, ancaman umum di dunia cyber, ada virus, ada worm, Trojan horse, ransomware, rootkits, botnet dan sebagainya. Ini yang umum lah. Jadi rekan-rekan mahasiswa yang berkecimpung di dunia cyber, istilah-istilah ini jangan kebalik-balik loh. Virus sama worm itu beda, gitu kan. Jangan samakan virus sama worm. Nah, ini nanti bisa treatmentnya bisa berbeda gitu kan. Sakitnya apa, pengobatannya apa, ini bisa berbeda. Oh Pak, komputer saya kena virus gitu kan. Nah, kalian pakai metode untuk worm. Oh, di jaringan komputer di kantor ada worm Pak. Kalian metode ininya dengan menggunakan antivirus yang nggak nyambung gitu kan. Walaupun sekarang antivirus sudah ada kemampuan untuk anti worm. Kemudian ada Trojan horse. Nah, ini kebiasaan orang yang sering download lah nih. Download, install aplikasi. Nah, ini pasti muncul terus nih. Ransomware sampai sekarang muncul. Tadi contoh di kasus kan ada yang sampai dengan masalah kesehatan pasien. Ini rootkits. Ini rootkits kerjaan dari orang ya suka ngoprek lah. Rootkits itu. Justru dengan rootkits itu kadang-kadang bisa menjadi vulnerability gitu kan. Ini gadget udah dibuat oleh si penyedia aplikasi, penyedia perangkat ini kan sudah di beberapa perlindungan yang dilakukan. Tapi kita melakukan rootkits dan kita melakukan rootkitsnya tidak aware gitu. Justru itu menjadi celah gitu, membuka pintu untuk backdoor. Kemudian ada botnet, zombie, ada hacker dan social engineering. Oke, virus. Jadi virus intinya adalah dia harus biasanya melekatnya eksekusinya per device atau per perangkat gitu. Jadi kalau sudah di sini aja. Gimana sih kalau virus bisa nyebar? Ya karena kita sebar. Cara nyebarnya gimana? Via kirim email, via kirim WhatsApp, via kirim melalui flash disk atau tukar-tukaran file gantian gitu. Maksudnya kita gunakan flash disk. Makanya kalau orang security sih udah menghindari namanya menggunakan USB atau flash disk lah untuk kirim terima data atau informasi gitu. Kalau mau ya pakai cloud yang berbayar atau yang gratis gitu kan, atau kirim melalui email. Jadi tidak secara langsung. Kenapa? Kalau secara langsung ya udah, artinya kita langsung berhadapan dengan device kita gitu. Virus bisa menyebabkan komputer keras atau data yang hilang. Gitu kan. Jadi bagaimana menghindarinya? Ini normatif ya, tapi kadang kita nggak lakukan gitu kan. Avoid, cegah terhadap mengakses suatu website atau email yang tidak kita yakini percaya kebenarannya gitu kan. Sistem restore, reinstall aplikasi atau menggunakan antivirus software. Ini yang normatif lah, tapi kadang-kadang kita juga nggak melakukan seperti ini. Oh, kita dapat email nih, atau kita dapat link dari WhatsApp gitu, kita buka ceklek. Nah, entah yang ternyata terdownload virus atau apa, nah itu kan kita sekarang harus mulai aware terhadap apapun link atau tombol dan sebagainya gitu kan. Karena begitu kita klik, nah itu akan entah apa yang akan terjadi terhadap gadget atau perangkat kita. Ya, termasuk aplikasi-aplikasi yang tadi ya, Pak ya? Iya, Ketika misalnya kita menginstal aplikasi itu perlu kita perhatikan betul betul. apa yang perlu Nah, di-set makanya gitu ya. saya nih handphonenya nggak banyak, aplikasinya juga nggak banyak gitu. Kalaupun saya mau install aplikasi, saya ngelihat dari review orang-orang. Oh, ini ada bug atau kalau semakin banyak bug jangan, karena itu bisa memunculkan namanya backdoor dan sebagainya. Itu menambah risiko terhadap perangkat kita gitu. Jadi install aplikasi juga lihat aja reviewnya gitu. Oh, masih banyak bug, jangan diinstal kalau masih banyak bug. Itu biasanya yang saya lakukan kalau masih banyak Atau bug. ada yang suka melakukan game online misalnya, Kak. Ya, gitu kan. Nah, kalau kita melakukan game online gitu kan, kita perhatikan juga misalkan
rules atau permission terhadap webcam, rules atau permission terhadap microphone gitu kan. Nah, misalkan kalau saya biasanya nih mikrofon saya tutup nih pakai kertas, pasti saya tutup gitu kalau nggak dipakai gitu kan. Kalau nggak ada penutup saya tutup Webcam-nya gitu ya? kan. Nah, webcam ya, minimum webcam gitu kan. Mhm. Karena mungkin ya nonton beberapa film-film hacking dan sebagainya itu kan cukup banyak jadi referensi kehati-hatian kita gitu kan. Jadi mulai dari diri kita untuk virus kan. Virus itu bisa aktif karena ada yang men-trigger. Jadi prinsipnya gitu. Ini aktif kalau ada trigger, triggernya diklik gitu kan, atau ada waktu tertentu, jam tertentu dan sebagainya. Gitu. Virus itu menyebarkan ya kita sebarkan secara aktif gitu, bukan secara pasif. Harus ada penyebarannya gitu kan. Penyebarannya kita lakukan biasanya dari sisi human atau manusia. Kemudian, nah worm ini berbeda dengan virus. Kalau virus itu kita harus kasih, kita harus sebar dan sebagainya. Nah, kalau worm ini kita duduk diam di komputer, di dalam jaringan, itu dia nyebar gitu. Dia penyebarannya ya langsung tanpa perlu ada trigger atau tanpa perlu ada aksi Action. dari user. Jadi ketika kita koneksi jaringan, makanya berhati-hati ketika kita koneksi jaringan gitu kan. Ketika kita koneksi jaringan, pastikan komputer kita minimum ada antivirus, satu. Kedua, minimum beberapa port-port yang tidak perlu itu adalah ditutup, tidak digunakan. Nah, harapannya worm yang akan masuk ke komputer kita itu posisi sudah terblok gitu kan. Jadi worm itu menyebarnya ya langsung, dia tanpa tanpa kendali, sebar aja gitu. Jadi dia modelnya pindah gitu. Nah, kalau zaman dulu dampak dari worm itu yang berasa adalah koneksitas jaringan. Zaman dulu, zaman saya worm itu koneksitas. Kalau virus zaman saya filenya hilang gitu kan, di hidden gitu, dan sebagainya. Tapi kalau worm waktu zaman dulu itu yang berasa adalah keakses dari jaringan. Nah ini kan kalau di CIA kan sisi dari mana nih? Availability kan. Jadi kalau jaringan kita penuh dengan worm, ibarat jaringan kita penuh dengan batu-batu kerikil-kerikil gitu kan. Jadi lambat, kok lambat. Ternyata begitu kita cek, oh ternyata lagi banyak worm di dalam jaringan tersebut. Nah, gimana cara menanganinya? Ya kita gunakan antivirus, kita tuh port-port yang tidak digunakan, seperti itu. Ini untuk worm. Jadi virus sama worm ini secara umum berbeda. Jadi jangan samakan virus dengan worm. Ini nanti penanganannya beda gitu. Kalau worm ini kita koneksi jaringan, ya udah langsung nyebar kemana-mana. Kalau komputer kita lemah, vulnerable, ya udah langsung masuk worm. Terus nanti kita pindah lagi ke jaringan yang lain, ya udah komputer kita nyebarin worm, seperti itu terus. Kalau virus kan perlu kita sebar, kita kirim dan sebagainya. Tapi kalau worm komputer kita nih misalnya udah pernah kena worm, kita pindah ke kampus gitu, nyebar di kampus nanti worm. Terus kita nyebar kemana? Internet cafe atau kemana? Nyebar gitu. Terus mahasiswa PKL ke jaringan kantor, yang ketika dia PKL nyebar ke sana. Jadi worm begitu terus saja. Jadi nggak selesai-selesai. Makanya perlu ada kontrol misalkan antivirus dan kita tutup port-port yang tidak penting atau digunakan. Nah, worm ini bisa membuat celah namanya backdoor gitu. Kalau worm. Gitu. Oke, nah kalau Trojan horse ini ibarat tadi aplikasi. Nah, di dalam aplikasi itu bisa ada berbagai macam-macam hal yang bisa berbahaya terhadap komputer kita, PC kita, gadget kita, handphone kita, seperti itu. Dia masquerade artinya dia bertopeng dalam suatu program atau aplikasi. Kemudian nah ini ransomware. Ransomware ini pemerasan ya, sebetulnya memeras pay for unlock your data. Memeras dalam Artinya bentuk digital ya? ya pemerasan dalam bentuk digital gitu kan. Atau dia pernah melakukan pencurian data, nanti kalau kamu tidak melakukan membayar dan sebagainya, nanti data kamu akan saya sebar. Nah itu ransom juga, bentuk ransom. Tapi kalau yang ransomware ini kan
Contohnya ini sebetulnya ransomware ini penerapan kriptografi kalau nggak salah Ibu ya. Ransomware ini penerapan kriptografi. Jadi Ya, betul. kriptografi atau persandian dan sebagainya itu kan bagus kan. Kita Mhm. mengenkrip orang lain nggak boleh, yang tidak berkepentingan nggak boleh buka kalau Ya, kita nggak punya kunci. ya. Tapi dengan ransomware ini memungkinkan file tersebut dienkrip, truk kuncinya yang kita simpan. Mhm. Kalau kamu mau ini buka, kamu harus bayar. Itu ransomware. Jadi efek buruk ya, bilang efek dari penggunaan kriptografi ini di ransomware, gitu kan. Kuncinya Jadi itu yang susah iya, kita udah iya. kalau udah Jadi kena itu data udah terenkripsi kan. Oh ya, kemarin sempat, ada diskusi juga bersama, praktisi industri yang untuk forensik digital gitu ya, Pak, ya. Nah, jadi di mana, di sana beliau juga, memberikan contoh-contoh kalau yang ransomware itu. Jadi sempat ada kasus di mana datanya tuh udah, terenkrip, data yang di komputer udah terenkrip semua. Nah, untungnya ada backup. Nah, jadi kalau apa, karena udah ada backup regularly gitu ya, jadi kita nggak perlu, khawatir dengan data yang sudah ya, ter-encrypt perlu di-decrypt lagi, karena kuncinya betul, juga pasti kita akan mengeluarkan jumlah duit yang, nggak dikit juga untuk misalnya betul. buka kuncinya gitu ya. Ya. Heeh. Jadi memang nah itu kan dari awareness kita, Bu. Iya, betul. Awareness satu, kita berhati-hati ketika kita mengklik atau membuka sesuatu, atau kita berusaha dengan melakukan pencegahan dengan antivirus, menutup port-port yang tidak penting, itu kan dari budaya. Budaya. Ada lagi kita perlu ada budaya apa? Melakukan backup secara regularly itu kan juga awareness budaya keamanan informasi. Jadi keamanan informasi itu tidak bisa satu, 2, 3 itu aja bisa menyelesaikan kan. Tapi banyak harus secara apa ya namanya, berkesinambungan, terintegrasi. Jadi kita tidak hanya dari satu sisi, oh cukup antivirus dan sebagainya gitu kan. Tapi kita harus lihat, tidak ada yang bisa menjamin 100% antivirusnya adalah paling bagus, paling aman, nggak ada. Dalam dunia security 99,9999% mesti keyakinannya. Karena ada 1% yang dia tidak yakin. Paling real adalah nature atau alam, itu paling real. Kedua adalah manusia. Jadi no guarantee, tidak ada jaminan bahwa keamanan itu adalah 100%. Tidak ada jaminan. Bahkan data center pun, penerapan data center pasti ada 99,99 nggak akan mendekati 100%. Nggak akan 100% lah gitu kan. Jadi itu budaya, tadi yang Ibu sampaikan, satu budaya untuk kita melakukan pencegahan, misalkan antivirus dan sebagainya. Kemudian kita juga ada budaya untuk melakukan backup, gitu. Backup data. Oke, ini rootkits. Rootkits ini melakukan program, melakukan program. Intinya kita akses, administratif akses. Jadi kita root, root itu kan kalau ini root tuh akar. Jadi kita bisa sampai ke paling eh, apa namanya, kalau di Linux itu kan root itu high level. Jadi privilege paling tinggi gitu kan. Bagus sih, cuman kalau kita tidak bisa melakukan apa namanya, pencegahan, kita tidak paham, justru dengan root itu kita bisa membuka namanya celah. Makanya orang melakukan rootkit ini harus berhati-hati atau menggunakan software hati-hati. Karena apa? Jangan sampai aplikasi atau segala sesuatu yang kita gunakan itu ternyata di sana di dalamnya ada virus, ada malware. Justru itu akan menjadi vulnerability yang paling berbahaya. Kenapa? Kalau udah sampai private root, yang aplikasi di atas kan cuma terima aja. Antivirus lewat, ini lewat, semua lewat. Karena apa? Dia sudah ada privilege adalah root. Jadi kalau kita melakukan rootkits ini harus berhati-hati. Bagi yang suka routing handphone gitu kan, gunakan aplikasi atau software juga yang terpercaya lah, maksudnya yang bisa kita yakin oh aman gitu. Jangan sampai ternyata justru itu menimbulkan namanya backdoor. Udah kalau ada backdoor dari root, aplikasi yang di atas tuh udah nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya lagi. Karena apa? Ibarat sudah di dalam, dia udah
apapun yang dia lakukan pasti disetujui, gitu kan. Permission apapun pasti akan lewat, karena posisi adalah privilege tertinggi. Nah, ini adalah botnet atau zombie. Nah, di dalam dunia cyber security, khususnya cyber cybercrime, komputer itu ada dua kondisi. Komputer itu adalah sebagai alat atau komputer itu menjadi korban. Nah, dalam kasus botnet ini, komputer itu bisa menjadi alat dan menjadi korban. Kenapa komputer ini menjadi alat? Karena nih contohnya si cyber security menginjeksi sesuatu malware ke dalam komputer yang ada di sini nih. Nih, komputer diinjeksi. Artinya apa? Dia bisa mengendalikan segala komputer yang berhasil dia injeksi dengan malware. Dan untuk melakukan sesuatu terhadap target. Ya, ini adalah korban. Ini adalah alat. Korban, alat. Jadi kalau kita tidak berhati-hati terhadap komputer, terhadap gadget kita, justru alat atau gadget kita ini jadikan alat. Jadi jangan, ini dibiasakan ketika kita pulang kantor, pastikan komputer itu mati, kabel tercabut dan sebagainya. Untuk apa? Karena kita nggak tahu komputer yang diam ini ternyata dia bekerja. Bekerja untuk apa? Melakukan sesuatu yang ada di mana aja sesuai dengan perintah dari si hacker. Gitu. Makanya kadang, oh komputer saya baik-baik aja kok, diam-diam aja kok. Ternyata setelah dilakukan forensik, nah komputer Bapak ini melakukan apa? Padahal nyatanya dia diam-diam aja, komputer nggak diapa-apain, pulang kantor dia tinggal dan sebagainya, tapi ternyata komputernya ada sesuatu yang menyebabkan si hacker itu bisa mengendalikan untuk menyerang target tertentu. Nah ini yang kita khawatirkan, ternyata komputer kita itu dijadikan alat oleh si hacker. Nah ini memang kenapa kita juga harus berhati-hati, jangan sampai kita dituduh juga gitu kan, melakukan sesuatu yang bukan kita yang lakukan, komputer sendiri loh yang melakukan atas perintah dari seorang hacker. Makanya di sini kita harus cegah namanya jangan sampai terjadinya backdoor. Kenapa? Backdoor itu pintu masuk kan, pintu belakang yang kapanpun dia bisa masuk, ya, itu backdoor. Jadi, nah dari botnet ini biasanya serangannya apa? Yang paling umum adalah DOS. DDoS, Distributed Denial of Service. Kalau Distributed Denial of Service kan menyebabkan suatu server itu tidak bisa diakses dan lain sebagainya gitu. Jadi semakin banyak komputer diinjeksi di seluruh dunia, dia misalkan menyerang KPU nih, menyerang KPU kan, KPU di Indonesia gitu diserang. Nah, komputer yang diinjeksi oleh botnet ini ada di mana? Di seluruh dunia. Dampaknya apa? Ketika kita melakukan forensik, ketika kita melakukan penanganannya terhadap serangan DOS, kita bingung. Ini serangan dari mana? Karena kok banyak orang yang nyerang. Padahal bukan banyak orang yang nyerang. Padahal yang nyerang cuma satu. Ini digunakan sebagai alat atau tools. Gitu. Jadi kalau orang yang hacker atau yang sudah profesional ya dia nggak gunakan PC-nya langsung untuk nyerang, enggak, dia pasti akan menggunakan layer per layer gitu. Entah, misalkan instansi pemerintah komputernya diserang oleh server, kan bingung kita server gimana nyerang gitu kan? Ternyata server itu sudah dikendalikan oleh hacker. Makanya policy atau kebijakan, kalau kita tinggalkan komputer, kalau kita tinggalkan laptop dan sebagainya, pastikan komputernya mati. Karena apa? Entah di dalam kita matikan itu mungkin dia sedang bekerja atau dan sebagainya. Gitu. Itu ya untuk yang botnet. Nah, hacker itu ada white hat, ada grey hat, dan black hat. Kalau white hat ini yang ethical hacking. Jadi memang dia sah atau memang bekerja untuk melakukan hacking. Hacking dalam hal untuk apa? Satu, untuk melakukan assessment terhadap keamanan. Kemudian dia membuat rekomendasi. Nah, white hat ini dia punya ethical. Kenapa ethical? Dibilang etik. Karena dia melakukan sesuatu atas sepengetahuan dari pemilik sistem. Gitu kan. Dan dia bekerja dalam ruang lingkup yang disepakati. Jadi kalau ethical hacker, dia bekerja itu satu, dia biasa harus ada kontrak kerja.
Terus harus ada agreement antara si user dengan hackernya. Jadi dia nggak boleh bekerja di luar dari ruang lingkup. Misalkan dia harus melakukan asesmen server A, ternyata dia lari ke server B dan C. Yang A benar, yang B sama C nggak boleh gitu. Begitu. Jadi dia adalah head yang memperhatikan etika. Kalau grey hat nih abu-abu, entah dia white atau black hat, ini ada area abu-abu nih. Ini kadang-kadang grey hat ini kadang-kadang modelnya kayak karyawan aja sih. Karyawan di internal tuh bisa bilang grey hat gitu. Dia kerja oke, tapi dia juga nyari vulnerability. Tapi nah kadang dia bisa, makanya grey hat itu bisa dua pilihan, dia mau jadi baik apa jadi buruk gitu kan. Jadi baik artinya dia menyampaikan informasi. Sebetulnya gini, kalau kita melakukan vulnerability assessment kemudian kita melakukan penetrasi tanpa ada seizin dari pemilik, itu kita bisa dibilang kita adalah melakukan tindakan kriminal. Makanya berhati-hati teman-teman di RKS. Jangan sembarang melakukan serangan atau misalkan nyoba-nyoba pen testing dan sebagainya. Karena itu masuk ke dalam ranah pelanggaran hukum. Kecuali dari teman-teman RKS itu memang sudah diberitahukan, sudah ada kesepakatan dari pemilik sistem. Oh, kamu silahkan melakukan asesmen, silahkan melakukan penetration testing, dan lain sebagainya. Tapi ketika melakukan pentest juga hati-hati. Kalau kita melakukan pentest, jangan sampai memastikan bahwa data atau informasi yang ada di dalam aplikasi sistem itu nggak hilang. Nah itu kan kita harus berhati-hati gitu. Jangan sporadis lah, wah baru belajar dan sebagainya dihajar aja, ternyata data hilang. Nah itu kan itu berisiko. Makanya sebagai orang dari teman-teman security harus memperhatikan etik. Makanya ada pembelajaran etik kan Bu? Ada pembelajaran etik untuk di cyber security. Ya ada Pak. Oke. Perlu itu paling penting itu etik itu sebenarnya. Betul. Itu seperti dasarnya untuk perilaku seorang hacker ya. Perlu memahami etik-etik ethical hacker yang ada. Nah, tapi untuk yang berhubungan dengan etik juga kaitannya erat banget dengan regulasi ya Pak ya. Betul. Nah, regulasi di sebuah perusahaan atau di sebuah negara itu beda-beda regulasi juga dan si ethical hacker harus memahami hal itu. Cuman untuk yang kayak grey hat ini kayaknya serangan yang paling sering itu dari internal ya Pak ya? Iya. Karena Grey hat tuh kadang-kadang internal gitu, orang coba-coba aja dalam kantor gitu. Tapi ya sebetulnya gini, yang intinya sih sebetulnya dua aja, white sama black gitu. Kalau white dengan pengetahuan dari pemilik sistem ya. Jadi di awal pemilik sistem udah tahu bahwa sistem dia, aplikasi dia akan adalah seorang hacker yang masuk ke dalam sistem atau aplikasi dia. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk user itu sendiri. Dia akan melakukan vulnerability assessment, kemudian dia akan pen testing. Kalau vulnerability kan artinya dia ingin lihat aja sih vulnerability apa aja sih yang ada di dalam sistem atau aplikasi gitu. Kalau pen testing kan proof of concept. Oh ini kelemahan ini, gue coba deh, saya coba begini. Oh bener gitu. Tapi itu dalam kerangka ruang lingkup pekerjaan yang sudah di state dua belah pihak. Jadi pemilik sistem tahu dan pelaku atau yang melakukan assessment security, pen testing itu tahu gitu. Jadi sama-sama pengetahuan mereka berdua, ruang lingkupnya sama-sama tahu. berarti ada Nah, kontrak ada kontrak, di awal yang mengatur, betul. dan di state jelas apa yang dilakukan, kemudian Ya, apa yang tidak perlu dilakukan gitu ya, ya, dan ya. kedua belah pihak tahu. Jadi Kemudian ada NDA, nanti ada non-disclosure agreement. Jadi hal-hal yang diketahui dan lain sebagainya itu hanya untuk kegiatan atau proyek tersebut gitu. Nah, kalau black hat ini artinya dia masuk ke sistem tanpa ada permission atau sepengetahuan dari pemilik gitu. Black hat. Jadi ini ethical, ini non etik gitu. Jadi kalau teman-teman rekan-rekan mahasiswa kalau melakukan penetration testing, melakukan tindakan terhadap yang berkaitan dengan security harus memperhatikan ini. Kalau tanpa izin, nah kalian bisa masuk ke dalam black hat. Ini bisa masuk ke dalam ranah kriminal atau pidana. Gitu.
Tapi kalau kalian sudah ada izin, makanya kalian masuk ke ethical hacker. Jadi ibarat kita orang security itu rata-rata udah tahu senjata-senjatanya gitu. Tinggal senjatanya mau untuk kebaikan atau dengan seizin atau kita untuk hal yang ilegal gitu. Jadi kalau Pak saya ini ya mungkin inilah kenapa harus ada belajar tentang etik di teman-teman di RKS karena eh, kita akan berhubungan dengan sistem di mana sistem itu ada vulnerability, sistem itu bisa dieksploit, sistem itu diapakan lah terserah. Nah, itu yang harus ditanamkan di rekan-rekan mahasiswa terkait etik ketika kita melakukan asesmen, ketika kita melakukan penetration testing di sisi keamanan seperti itu. Oke, yang terakhir yang ini adalah man in the middle attack. Jadi ada pihak ketiga yang sebagai penghubung nih atau di tengah-tengah lah. Nah, ini kalau ini biasanya sih yang kita ancaman yang seperti ini nih yang biasanya terkait penggunaan internet di area publik gitu kan. Kita nggak tahu, makanya keamanan antara wireless security sama wire security ini agak yang lebih mengerikan itu di sisi wireless security. Karena apa? Kalau wire tuh jelas komputer ini terhubung dengan switch atau perangkat yang mana jelas gitu. Tapi kalau yang wireless, apakah bisa kita jamin kita mengakses suatu akses point tertentu yang benar gitu kan? Kan ibarat ya seperti dunia gaib lah. Kan dia dunianya ada frekuensi, adalah dunia sinyal gitu kan. Kita nggak tahu bahwa komputer ini itu terkoneksi dengan akses point milik Politeknik Negeri Batam. Ternyata bukan. Itu adalah akses point yang dibuat oleh mahasiswa RKS untuk melakukan pembelajaran. Namanya sama, SSID-nya sama gitu kan. Frekuensinya sama, cuma lebih kuat punya anak-anak teman-teman RKS ya. Udah semuanya masuk ke sana, tinggal dibaca paket data yang keluar dan masuk. Makanya istilah yang kita khawatirkan di dalam cyber security adalah ini man in the middle attack. Gitu. Kemudian ketika kita mengakses suatu website, kita harus pastikan bahwa website itu ada penggunaan HTTPS atau SSL gitu. Jangan sampai enggak gitu. Kedua, kita melakukan remote access, pastikan kita menggunakan jalur yang terpercaya. Misalkan kita bisa menggunakan jaringan kantor, gitu kan terpercaya, atau kita menggunakan jaringan kabel, gitu kan, atau kita menggunakan VPN. VPN-nya VPN kantor ya, bukan VPN publik yang saya kasih tahu sini. Jadi, nah waktu zaman ketika masa-masa habis pemilu kan, setelah pemilu itu kan mulai rame kan Bu, mulai mengenal VPN dan lain sebagainya kan. Nah itu sebetulnya ada sisi positif dan sisi negatif. Positifnya orang tahu, oh ada teknologi VPN, jadi orang bisa menembus batas negara, batas wilayah gitu kan, langsung gitu. Jadi dengan VPN itu ibarat secara fisik saya jauh, tapi secara logik saya berada di dalam suatu wilayah tertentu. Jadi kalau VPN kan, oh ada VPN di Amerika, VPN di mana. Jadi nanti seolah-olah saya secara fisik saya ada di Indonesia, tapi secara logik saya berada di dalam jaringannya orang Amerika, gitu kan. Dan koneksi hubungan antara mereka itu di tunneling, ada namanya terowongan, gitu kan. Jadi saya seolah-olah ada di Amerika. Cuman yang menjadi pertanyaan, si penyedia VPN itu adalah yang terpercaya atau tidak terpercaya? Kalau yang terpercaya artinya misalnya jaring VPN kantor ya udah terpercaya loh. Tapi kalau jaringannya VPN orang luar kan di sini ada serangan in the middle attack. Oke, kita akses VPN ke situ. Kita mau ngakses ke akses tertentu. Di sini kan VPN bukan kita yang megang. Yang administrasi bukan kita. Yang mengelola bukan kita. Semuanya adalah dikelola oleh pemilik VPN. Makanya ketika orang rame-rame menggunakan VPN itu sebetulnya ada efek-efek yang ada dampak atau risiko yang perlu kita perhatikan. Karena kita masuk ke dalam jaringan atau area yang masih asing. VPN seperti itu. Jadi
Oh, akses VPN, iya memang kita bisa seolah-olah kita aksesnya dari Amerika, misalkan yang sering itu adalah YouTube ya Bu ya. YouTube hanya untuk negara tertentu. Oke, hanya untuk negara tertentu. Terus kita mengakses misalnya video ini hanya bisa diakses dari negara Korea. Berarti kita harus akses VPN-nya Korea. Oke, kita masuk. Nah, tapi ketika kita akses VPN Korea, kita kan nggak tahu environment VPN-nya itu apa isinya. Nah, jangan sampai kita environment-nya Korea, terus kita buka akses kampus, kita buka akses email dan sebagainya di situ. Padahal kita tadinya intinya cuman hanya buat nonton aja kan. Ternyata kita lupa nih, kita matikan nih. Artinya apa? Ketika kita mengakses semua itu kan terekam di VPN server Oh yang ya, kita daftarkan atau kita akses kan. iya. Nah, ini yang memang oh enak nih kita bisa tembus apa rules kampus. Oke, tembus, tapi ternyata di sana nggak gratis gitu. Jadi bukan barang gratis, orang menyediakan sarana VPN kita harus bertanya, kok orang mau ya menyediakan sarana VPN gitu, bisa menembus batas wilayah negara dan sebagainya gitu kan. Kita harus apa di situ ada traffic analysis gitu kan kita nggak Iya. tahu. Ada packet analysis kan kita nggak tahu. Yang itu memang harus concern dari kita gitu. Jadi kalau gunakan VPN oke, pakai VPN oke, pakai VPN mungkin VPN yang terpercaya, VPN kantor Iya. gitu kan. Tapi kalau VPN publik jangan gitu. Untuk yang akses-akses yang sifatnya kritikal atau sifatnya yang berisiko terhadap keamanan. Bahkan itu juga berisiko terhadap komputer kita. Karena kita nggak tahu komputer kita ada vulnerability apa di dalam komputer kita. Ibu gitu. Jadi akses VPN itu eh, apa ya perlu berhati-hati. Ketika kita ngakses, kita masuk dalam lingkungan network jaringan yang memang kita tidak ketahui apa yang ada di dalam sana, apa yang dilakukan gitu. Ya. Apalagi misalkan komputer kita tidak ada proteksi, port-port terbuka, antivirus nggak ada atau antivirus ada tapi nggak update gitu kan. Kemudian Windows bajakan ya udah tinggal nunggu aja kapan komputer kita jadi target kan atau jadi apa namanya jadi alat atau tools dari penyerang gitu. Ini yang main in the middle attack. Nah ini social engineering. Ya social engineering itu banyak macam-macam. Nah yang umum ini adalah phishing dan shoulder surfing. Phishing ini sampai saat ini adalah metode paling efektif serangan terhadap melalui social engineering. Phishing itu email palsu dan lain sebagainya gitu kan sebagai contoh sini dan lain sebagainya kita suruh login suatu website tertentu. Nah ini sampai sekarang masih ada lah karena efektif dan memang manusia atau masyarakat belum aware. Masih ada aja terus ini phishing gitu kan. Iya, banyak banyak kasusnya kayak kemarin, yang sempat salah satu bank gitu ya, Ya, di mana para apa namanya, nasabah banknya itu dia, terjerat, kasus, social engineering ini sehingga nah, uangnya hilang gitu ya, Pak, ya. iya, Itu benar-benar apa, nah, tapi kayaknya social engineering memang salah satu, faktor utama yang, ya kelalaian dari, betul, apa, manusia terhadap, betul, cyber security gitu betul. ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya Bu, jadi kalau kita bicara teknologi sekarang memang teknologi security udah luar biasa. Tapi tetap manusia adalah manusia. Jadi daripada kita menyerang secara teknikal, lebih baik kita akhirnya menyerang secara non teknikal melalui apa? Social engineering. Ini adalah metode yang tidak perlu repot kadang-kadang dan efektif seperti itu, social engineering dengan phishing. Phishing itu email palsu, kemudian dan sebagainya. Kita suruh mengakses apa suatu website tertentu, login gitu. Bisa aja nih mahasiswa iseng nih, kan udah pada belajar RKS, bikin email palsu, terus web tampilan menunya sama persis dengan punyanya Politeknik Negeri Batam. Dibuat nyebar, kan? Karena sebagian besar orang nggak aware, ya udah masukkan username sama password, jebol lah kan semua akun semua. Tapi menjadi perhatian kita concern, oke bagus tuh mahasiswa sudah belajar tentang, tapi dari sisi etik, apakah etik seperti itu yang dilakukan oleh mahasiswa? Artinya, nah itulah kenapa kita harus belajar etik tadi, balik Iya, lagi ke etik.
Jadi apa namanya, rekan-rekan mahasiswa, phishing ini sampai sekarang itu tetap menjadi bagian, ya sering muncul. Kemudian soldier surfing ini kalau kita lihat kan cuman dari apa ya, orang ngintip ya soldier surfing. Tapi metode lain banyak soldier surfing. Misalkan ketika kita akses suatu website atau kita melakukan akses, kita perhatikan sekeliling kita gitu. Ya bukan orang tapi sekarang kamera CCTV. Gitu kan? Kalau ini secara fisikal dulu zaman dulu soldier surfing adalah orang ngintip gitu kan. Tapi sekarang apa teknologinya? Menggunakan kamera CCTV. Jadi saya tuh kalau ke ATM itu pasti ngelihat kiri kanan belakang saya itu apa gitu kan. Kalau di atasnya ada kamera ya berarti saya harus melakukan misalnya menutup gitu kan. Posisi mana kamera dan sebagainya. Itu Ya. soldier surfing. Nah, ini sering juga dilakukan ini yang di ATM. Di ATM pernah nggak perhatikan apa yang ada di ATM itu? Pernah perhatikan nggak ada kaca di ATM? Ada, ya. Kaca cembung? Ya, ya. Nah, itu buat apa sih sebetulnya? Kan kadang orang, saya dulu berpikir ini orang ngapain sih cuman kasih kaca di situ kan? Iya, iya. Akhirnya Sebenarnya bisa ngelihat gitu setelah kan. setelah belajar itu ternyata adalah suatu apa ya, tools bantu kita untuk melakukan pencegahan dari soldier surfing. Kan ada orang lihat kiri, lihat kanan gitu. Itu yang kita perhatikan ternyata dari ATM dan sebagainya itu sudah memperhatikan pencegahan ini soldier surfing ini gitu. Jadi buat apa sih ada kaca di situ? Itu sebetulnya buat metode untuk Bukan mencegah buat ngaca gitu ya, Pak? bukan buat ngaca, tapi itu untuk metode pencegahan atau dari sisi keamanan untuk melihat oh di belakang itu ada orang, orangnya gerakan mencurigakan atau gimana Ya, gitu. Jadi betul. perhatikan ya, saat ini udah belajar nih, udah perhatikan di ATM juga jangan kaca itu buat ngaca, enggak, kaca itu buat melihat belakang gitu kan, kayak motor atau mobil ada spion kan nggak mungkin kita nengok langsung gitu kan orang mungkin agak ini, dengan kita intip aja gitu. Sama misalkan kita akses, oh di situ ada kamera ya, jangan kita apa eh, apa ya kita lihat nih posisi arah kamera ya, jangan kita pas bisa diintip dari belakang seperti itu kan ketahuan gitu. Akhirnya kita lihat, oh saya misalkan mau mengakses internet banking atau saya mau mengakses website kampus gitu kan. Ya udah kita lihat dulu nih sekitar. Oh di situ ada CCTV, berarti saya jangan dekat-dekat CCTV dong gitu kan. Jangan saya belakangnya seperti ini, tapi kita ya udah hadapin langsung. Jadi memastikan memang tidak terlihat visual surfing. Nah kalau misalkan komputer, ya misalkan ya kita misalkan ada metodenya misalkan yang aplikasi itu ada aplikasi yang ngacak keyboard terdadak, nah itu ya banyak banyak metode. Terus kalau yang zaman dulu kan ada yang apa ya, yang kalau di gini posisi gini yang tadi kan nggak kelihatan kan. Iya. Ya itu metode untuk mencegah soldier surfing. Jadi ya social engineering lah, ini berbentuk social engineering yang sederhana tapi ya kadang orang lupa atau tidak aware. Jadi waspadalah kalau ada CCTV, oh ditaruh di mana gitu, kita mengakses data yang penting. Gitu. Kita ke ATM, ada kaca bukan buat ngaca gitu, kita lihat perhatikan belakang. Kita lihat nih di ATM tuh arah kameranya kemana, misalkan kalau arah kameranya melihat punya kita kan kita nggak tahu di kotak ATM itu siapa yang masang kamera itu kita kan nggak tahu. Apakah dari pihak banknya atau orang lain yang malam-malam masang kan kita nggak tahu. Nah ini yang social engineering yang sering sering ada lah, sering muncul saat ini. Jadi CCTV bukan sekedar untuk, membantu untuk merekod segala sesuatu kejadian gitu ya, Iya, tapi tapi juga jadikan bisa jadi alat untuk melakukan serangan atau alat iya, untuk ini. Jadi kita perhatikanlah sekeliling kita ketika kita melakukan akses terhadap suatu website atau login dan sebagainya. Sederhana ini, betul, aware betul. sederhana. Gitu. Oke. Ya. Nah,
Gimana cara upaya pengamanan kan itu banyak sekali. Nah, kalau kami di BP Batam itu pendekatannya ada defense in depth. Bagaimana melakukan upaya pengamanan in defense in depth paling dalam itu kan tadi data, kemudian ditutup aplikasi, kemudian dari sisi user, dari sisi network, dari sisi parameter, dari physical sampai paling luarnya adalah policy atau awareness. Jadi ibaratnya semua ini harus saling menutupi. Jadi jangan sampai terjadinya apa ya memunculkan celah gitu yang masuk ke dalam data atau informasi. Jadi dari luar paling luar adalah policy, prosedur, and awareness. Kalau ini aja nggak ada, ya udah tinggal di physical. Kalau ini nggak ada, tinggal turun ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, sampai ke data dan informasi. Jadi kita mau mengamankan ya udah kita lihat dulu paling luarnya atau apa. Di situ ada policy atau prosedur atau awareness. Kita lihat oke secara fisik. Oke, misalkan ruangan data center gitu yang paling sederhana. Data center itu ada policy, ada prosedur dan sebagainya itu paling luar. Kemudian lapisan kedua adalah fisikal. Fisikal itu adalah tembok, pagar, pintu. Nah, kemudian ada parameter network. Misalkan di situ ada firewall, ada router dan sebagainya. Kemudian ada internal network, di dalamnya ada switch dan lain sebagainya. Kemudian ada host, gitu kan. Host itu ibaratnya PC ini sendiri gitu kan. PC ini sendiri ada antivirus atau enggak. Kemudian ada aplikasi, kemudian terakhir ada data. Jadi kalau kita bicara keamanan, ya paling pertama adalah tadi risiko dulu kita harus tahu. Dari risiko kita tahu karena kita sudah melakukan pemetaan terhadap aset. Kita tahu asetnya, kita tahu vulnerability-nya, kita tahu threat-nya. Nah, kita baru bisa melakukan namanya kontrol terhadap security. Jangan ibaratnya dulu pernah teman saya cerita gini, ibarat kita butuhnya kendaraannya cuma kelas Avanza, kenapa kita harus beli kelas Mercy gitu kan. Jadi cost untuk security itu memang tinggi, tapi itu harus berbanding dengan resiko gitu. Ibarat kita butuh kenyamanannya investasi cuma 10 juta, tapi kita terlalu rigid dan lain sebagainya, kita harus investasi harus sampai dengan 10 miliar gitu kan. Nah, itu kan high cost gitu kan. Itu. Berbanding dengan aset juga gitu ya, Pak, ya? Iya, jadi ketika kita bicara terkait investasi security, kita bicara awareness, kita bicara uh, apa namanya information security, kontrol yang harus kita lakukan harus sebanding gitu. Jangan kontrolnya ketinggian gitu kan, itu cost. Jadi kalau di perusahaan itu nanti ada cost, high cost, cost terlalu tinggi. Tapi kalau rendah dari itu ya berarti itu kita ibaratnya kita nantang maut. Kalau lebih rendah gitu. Jadi harus seimbang antara risiko, vulnerability, threat dan lain sebagainya itu harus seimbang gitu dengan kontrolnya. Oke, ini ada password. Ini yang paling umum ya, paling umum dan paling sederhana ya adalah password. Keamanan ya password ya. Ini kan password di mana-mana password atau PIN, personal identifikasi number gitu kan. Jadi saat ini trennya password itu tidak hanya satu PIN atau tapi ada faktor lain. Misalkan penggunaan biometrik gitu kan. Kemudian kedua, password itu eh, apa namanya? Tidak susah untuk ditebak. Makanya diminta password adalah yang sifatnya unik gitu kan. Yang kuat, password yang kuat gimana ya? Variasi, variasi huruf, kata dan lain sebagainya. Ketiga, password itu setiap akun itu passwordnya beda. Jadi kalau kita misalkan email, punya email, Instagram, Facebook dan sebagainya, idealnya passwordnya adalah beda-beda, jangan sama. Kenapa? Kalau sama, ketemu di salah satu akun ya udah selesai kita. Selesai sudah, nggak ada lagi yang dirahasiakan kalau kita sudah
terbuka semua password dengan cukup satu, misalkan tembusnya di email, ya sudah selesai gitu. Jadi runtuhlah apa namanya pertahanan dengan kita menggunakan password. Oke, nah ini ingatlah password seperti sikat gigi lah, private, pribadi. Jadi ya hanya kita yang tahu password sikat giginya, ya kemudian jangan di-share, jangan dibagi-bagi, kemudian Iya, ganti sesering mungkin. Nah ini memang eh bener-bener kayak sikat gigi gitu ya, Pak, ya. Jadi ya sama kayak kita, nggak mungkin ya kita share sikat gigi betul. dengan teman gitu ya. Terus Terus harus sering ganti kan. ya dalam Jadi terus beberapa kalau kali sebulan eee, gitu ya. terus sikat giginya juga unik kan, nggak mungkin sikat giginya sama semua, nanti dibedakannya gimana, ini Iya, sikat gigi si A, si B, si C, dan si D gitu. oke. Gitu. Jadi, eee, ini memang ya kita balik ke diri kita sendirilah, terakhir kapan kita ganti PIN gitu kan, terakhir kapan kita ganti email, password gitu kan, kapan kita ganti, akun email untuk Instagram, Facebook, dan sebagainya. Nah seperti itu. Ini kan lebih ke budaya gitu, Bu. Nah, karena password-nya banyak, nah tadi kan ada ada saran ya, itu password setiap akun itu harus beda. Nah, caranya gimana? Kita gunakan namanya password manager. Password manager ini akan menyimpan segala password yang ada di akun-akun kita, gitu. Kita gunakan namanya password manager. Kalau saya gunakan KeePass. KeePass ini misalkan akun untuk akses apa, Instagram dan sebagainya gitu. Nah, kita simpan di dalam sini. Ya kadang kita catat di buku atau di Nah, diary gitu ya, Pak, ya? catat aja di handphone, di Mhm. handphone. Jadi kalau saya di handphone ini ada aplikasi KeePass sih, saya pakai KeePass. Sini seluruh password ada di sini. Tapi kalau mau masuk ke sini harus masukkan kunci. Ibarat ya udah terserah aja ini handphonenya misalkan kena masalah dan sebagainya, ya sudah kan toh ada kuncinya. Backup. Nah, makanya saya melakukan backup password terhadap password manajemen gitu. Jadi ini salah satu cara untuk bantu misalkan kita sering buat akun baru, ya udah kita pakai ini. Biar kita ingat akun kemarin bikin passwordnya pakai apa gitu. Itu justru password paling kuat adalah sampai dengan ada anekdot, password yang paling kuat adalah sampai pemiliknya sendiri nggak tahu passwordnya apa. Itu itu kan. Terus Eee, beda-beda aplikasi juga beda-beda password, iya betul. saking Nah banyaknya ini aplikasi. bisa 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 kita gunakan password management. Ini cukup membantu. Mungkin nanti teman-teman ada yang bekerja di security misalnya jadi, engineer untuk di network, aplikasi itu kan banyak akses-akses. Nah, bisa gunakan ini. Daripada ditulis, ditempel dan sebagainya gitu. Nah, ini kan bisa kita synchronize dengan Google kan, Google Docs dan Google Drive, oke. Nggak apa-apa gitu, di sana aja. Toh ini kok dienkripsi juga kok sama dia. Jadi dienkripsi juga, jadi ya relatif lebih mudah lah gitu, kita synchronize dengan Google Drive kita gitu. Nah, di dalam, security, kita harus perhatikan ada 2 sisi ya, ada autentikasi dan otorisasi. Autentikasi itu istilahnya otentik, asli. Oh, orangnya adalah si A gitu, itu autentikasi. Tapi otorisasi adalah si A tuh bisa ngapain, gitu kan. Jadi dipisahkan antara otorisasi dan autentikasi gitu. Oke, autentikasinya bagus, kita kuat dan sebagainya, tapi dari otorisasi semua level sama. Nah, itu kan risk juga, gitu. Jadi kita di security, nanti mungkin rekan-rekan yang, mengelola akses dan sebagainya harus memperhatikan ada autentikasi dan otorisasi. Atau ketika kita melakukan developing aplikasi dan sebagainya, ini ada autentikasi, ada otorisasi. Kalau autentikasi itu kita memastikan orang itu adalah benar-benar adalah dia, autentikasi. Ini makanya username sama password. Tapi perlu ada namanya otorisasi, kewenangannya sebatas apa, gitu. Oke, ini yang multi multi
faktor autentikasi. Jadi perkembangan saat ini, autentikasi itu tidak hanya apa ya, satu kita gunakan password udah berserap sama password. Tapi kita sudah menggunakan tambahan yaitu verifikasi. Nah, munculnya misalkan mungkin nanti teman-teman perlu tahu lah misalkan ada apa token-token. Nah, ini token-token seperti ini nih. Nah, ini bentuk autentikasi selain kita masukin username atau password, kita harus masukkan namanya kode token gitu. Ini free, ada free kok, ada free gratis. Kalau yang zaman dulu pakai token BCA, token Mandiri, nah ini verifikasi. Terus ini akses. Ini 2FA, two factor autentikasi. Oke. Nah, ini yang multi factor autentikasi. Something you have, something you know, something you are. Nah, kita sebagai orang security harus awareness terhadap suatu aplikasi, suatu sistem ini autentikasinya bagaimana dia? Apakah cuma password? Apakah ada juga knowledge? Apakah ada sesuatu yang kita miliki? Jadi kalau memang dari sistem atau aplikasi itu password ya berarti kita harus benar-benar menjaga password nih. Kalau ini enggak, ya udah selesai gitu. Tapi ternyata dia dilapisi lagi, misalkan ada token. Nah, berarti kita masih aman, masih ada 2 lapis gitu. Jadi rata-rata sekarang pengembangan aplikasi, pengembangan sistem itu sekarang tidak hanya single authentication tapi multifaktor autentikasi. Gitu. Oke, ketika kita browsing, nah ini ketika kita browsing perhatikan kita selalu mengakses yang HTTPS. Kenapa? Karena mungkin ada pembelajaran kali Bu ya, ada praktikum. Jadi kalau paket HTTP itu username, password dan lain sebagainya, apa yang kita lakukan, apa yang kita buka itu kelihatan HTTP. Kalau ada man in the middle attack, misalkan ada naro fake access point dan sebagainya, udah kelihatan semua data keluar masuk. Tapi kalau yang HTTPS itu dia nanti ada namanya di tunneling lah, di enkripsi di prosesnya. Jadi kalau di sini ada orang ya udah segala paket keluar masuk. Nah, tapi kalau HTTPS segala paket keluar masuk akan dibungkus seperti itu. Jadi kalau kita misalkan akses kampus biasanya HTTPS tapi HTTP, nah itu kita harus aware. Apa yang terjadi? Akses login, misalkan saya login ke aplikasi perbankan, biasanya HTTPS tapi kok HTTP. Nah itu kita semua harus sudah aware. Oh ada sesuatu yang nggak benar nih, gitu kan? Atau kita login ke website kampus biasanya HTTPS, kok sekarang HTTP? Wah ini berarti ada yang nggak benar nih, gitu kan? Kita harus sudah mulai aware dari HTTPS ke HTTP itu harus sudah mulai aware. Itu yang memang zaman sekarang mungkin orang jarang perhatiin ya. Header HTTPS dengan HTTP. Jadi kalau kita sebagai orang security harus sudah aware. Oh HTTPS, oh HTTP. Ini harus sudah mulai aware terhadap HTTP dan HTTPS. Sederhana tapi lumayan efektif gitu kan. Karena kalau HTTPS itu melekat pada domain. Jadi kalau domainnya nggak sama, pasti dia akan dicoret gitu. Atau domain fake dan sebagainya. Nah itu kan HTTPS akan bermasalah. Oke. Nah yang terakhir tadi adalah backup. Kalau di awareness yang kita sering lupa adalah backup gitu kan. Ransomware kuncinya alat bantunya selain antivirus adalah backup. Nah, kalau misalkan kecurian dan sebagainya, data dan sebagainya, alat bantu kita adalah backup. Di sini adalah no security measure nggak ada yang menjamin bahwa 100%. Bahkan hardware yang dibilang handal pun memang tidak bisa dijamin 100% kehandalannya gitu kan. Oke. Nah, sekarang adalah yang tren sekarang nih. Oke, teknologi backup. Kita kan sudah malas backup sekarang menggunakan flash disk atau kita gunakan hard disk kan. Lebih senang kita kan gunakan yang cloud kan. Misalkan kita Google Drive dan sebagainya. Gitu. Nah, ada metode atau alat bantu yang bisa untuk membantu untuk
menggunakan tools ini, Cloud Data Security. Jadi dengan perangkat ini itu jadi kita seolah-olah di drive di cloud-nya itu kondisi adalah terenkripsi gitu. Kalau mau buka itu kita harus di PC atau di PC atau laptop kita itu juga harus ada aplikasinya ini untuk membuka. Jadi di cloud itu dalam keadaan terenkripsi. File satu drive itu satu folder ya biasa. Satu folder ada proses terenkripsi. Nah, di laptop saya itu nanti baru bisa dibuka dengan menggunakan kunci. Jadi kan sebetulnya kita kayak Google Drive itu kan ada synchronize kan, synchronize dan sebagainya untuk memastikan bahwa data yang di kita dengan yang di cloud itu adalah sama gitu kan. Nah, tapi kalau kita semua berserahkan ke cloud, ya kita kan berserah diri juga sama pemilik cloud. Isinya apa, kalau public cloud ya, beda kalau kita private cloud. Isinya apa dan sebagainya itu kan semua kita berserah sama pemilik cloud. Nah, tapi dengan menggunakan perangkat tools ini posisi di cloud adalah terenkripsi, tapi begitu sampai di tempat kita itu dalam keadaan terbuka atau bisa kita akses biasa. Nah, ini alat bantunya Box Cryptor, Cryptomator, dan Trezor. Ini saya gunakannya Cryptomator. Jadi data saya udah ditaruh aja di Google Drive gitu kan. Orang kan bilang, oh nggak aman dan sebagainya. Ya kita bisa melakukan upaya pengamanan. Misalkan kita menggunakan tools ini seperti ini, Cryptomator. Jadi beberapa file-file yang levelnya kredensial dan sebagainya memang beberapa saya taruh di Google Drive. Ya tapi saya pakai Cryptomator gitu. Jadi ya udah terserahlah Google Drive-nya seperti apa. Kan bisa sinkronis ke handphone saya, bisa laptop saya gitu kan. Jadi Sama tadi sebelum di-upload ke Google Drive, di-encrypt dulu iya di Cryptomator gitu ya? di encrypt dulu di device saya, di PC atau laptop, udah dikirim ke Google Drive. Tapi kan nanti begitu sinkronis kan harus ada software-nya ini gitu. Ya. Tadi misalkan contohnya tadi kan ada KeePass atau password management. Ya. Kan kalau kita simpan di handphone, nanti kita lupa dan sebagainya, kita butuh kita naruh di laptop dan sebagainya. Kan enak kan sekarang teknologi cloud kan, synchronize antar perangkat. Nah, saya gunakan di sini ada Cryptomator, di sini ada Cryptomator gitu. Jadi begitu saya rubah password di handphone, nanti di laptop kan pasti berubah karena synchronize. Tapi datanya itu dalam posisi terencrypt di cloud, tapi terbuka di dalam PC saya. Nah, begitu saya kunci clock di PC atau handphone saya udah nggak bisa diakses lagi, orang nggak bisa buka kalau nggak ada kuncinya. Gitu. Jadi kita drive dia modelnya folder enkripsi satu folder gitu. Itu mungkin untuk bantu teman-teman kalau ada yang data-data memang kredensial dan memang harus menggunakan cloud, ya bisa gunakan Cryptomator gitu. Jadi kita nggak upload file raw file asli seperti itu. Ini bentuk metode untuk keamanan di cloud dan security. Oke, ini ada antivirus. Ini udah wajib ya, minimum sekarang ya. Apalagi yang menggunakan operating system Windows. Ini ibarat bantu dari sisi gini. Setiap operating system itu kan pasti ada bug, pasti ada patch yang perlu diperbaiki, ada holes, ada lubang dan sebagainya. Nah, ini bagian bantu nambalnya adalah ini, tambalannya gitu. Tapi kalau sebagai orang security ini ya bantuan aja, tapi yang kita aware misalkan kita tutup port yang tidak penting, kita matikan service yang nggak digunakan di laptop atau di PC atau di server, ya kita matikan dulu servicesnya, kita matikan semua portnya, baru kita install antivirus. Gitu. Oke, ini firewall. Firewall itu tidak hanya ada di dalam network ya sebetulnya. Firewall itu ada di PC kita, di laptop kita, di handphone kita gitu. Firewall ini bisa mencegah akses yang tidak perlu atau tidak boleh itu keluar dan masuk. Jadi ibarat ini orang suka mengabaikan ini nih, firewall. Operating Windows itu sudah disetting, sudah ada firewallnya. Tapi kadang orang dimatiin firewallnya. Gitu. Kenapa? Misalkan dia mau install sesuatu, diblok sama firewall. Dia mau update aplikasi, dia diblok sama firewall. Sebetulnya firewall ini ada
ibarat pertahanan dari PC kita gitu. Jadi firewall itu bukan di dalam network aja, tapi di dalam komputer kita juga ada firewall yang perlu kita aktifkan. Nanti kalau teman-temannya ada instalasi server, itu ada firewall-nya sendiri gitu. Itu bisa buka tutup port dan lain sebagainya. Walaupun firewall-nya sederhana ya, sederhana cuman hanya batasi service, batasi port gitu. Nah, itu bisa untuk membantu dari secure keamanan dari PC atau laptop kita. Nah, firewall ini membantu untuk mencegah dari worm. Jadi kalau komputer kita misalkan koneksi jaringan kemana aja ya agak lebih santai, agak lebih tenang gitu kan. Karena kita sudah mengaktifkan firewall. Bahkan model apa namanya backdoor dan sebagainya atau misalkan ada yang tadi botnet. Nah, kalau kita udah ada firewall kan setiap akses yang akan keluar akan dipertanyakan, akan balik lagi, mental lagi gitu. Gitu, firewall. Nah, ini adalah patch dan update. Patch ini kayaknya nggak penting, tapi ternyata ini adalah bagian penting gitu. Contoh kasus kemarin kan ada port saya lupa configure apa Eternal Blue. Ini orang lupa melakukan patch atau update terhadap security device yang mereka. Jadi dampaknya apa? Komputer atau PC tersebut punya backdoor, punya lubang, punya celah yang menyebabkan komputer itu bisa di remote apapun. Gitu. Entah dibuka webcamnya, entah dimatikan, entah dihidupkan mikrofon dan sebagainya secara remote dari orang, dari orang yang tidak berkepentingan. Oke, ini adalah akses internet publik yang kita harus juga aware. Gitu. Kita harus hati-hati, jangan senang kalau internet gratis, gitu kan? Karena kita nggak tahu penyedia akses poinnya siapa, gitu kan? Ada maksud apa untuk gratis dan sebagainya, gitu kan? Nah ini kita harus aware, gitu kan? Maksudnya tadi kan kita kita terpaksa gunakan public wifi, ya udah kita pakai aja. Pastikan satu, website yang kita akses adalah HTTPS, gitu. Kemudian apa namanya, website yang kita akses adalah terpercaya gitu kan. Kemudian ketika kita akses di public wifi kita lihat sekitarnya ada kamera dan lain sebagainya nggak yang mengawasi. Nah, itu memang harus kita perhatikan. Oke, terima kasih mungkin dari saya seperti itu. Jadi cukup jadi gini, dengan hanya sebuah vulnerability itu sebagai sebuah emas gitu kan. Vulnerability adalah sebuah emas bagi siapapun orang yang berkepentingan terhadap data atau informasi. Jadi yang paling dicari itu adalah vulnerability dan vulnerability yang sampai saat ini masih ada dan nggak banyak berubah adalah vulnerability dari sisi human atau manusia. Makanya perlu ada awareness yang menjadi budaya sehingga dapat menjaga keamanan diri kita sendiri, menjaga keamanan orang lain, negara dan banyak orang. Mungkin dari saya seperti itu, Bu. Terima kasih.